Kesempatan ini saya mau jelaskan kepada kita tanpa saya jemu-jemu untuk mengulangi gambar-gambar itu supaya kita nempel gitu. Yang kita pahami itu nempel. Dan kita pun nanti bisa menggambarnya sendiri. Gitu, sehingga waktu jelasin kepada orang lain juga bagus. Ya walaupun kita mungkin sudah tahu tetapi bisa membantu kita mengingat lagi lah ya. Ya, saya akan tetap aja terus menggambar itu dan terus memberikan variasi-variasinya supaya kita bisa ingat terus gitu. Dan berharap bahwa kita akan bisa menggambarnya sendiri ya. Jadi ini sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Ini peristiwa kejatuhan Adam ya. Kemudian 3000 sebelum Masehi ini peristiwa atau kelahiran daripada Nuh. 2000 sebelum Masehi adalah Abraham ya. Kelahiran Abraham dan kisah Abraham. Tahun 1000 sebelum Masehi adalah Daud ya. Kemudian kita breakdown lagi, lebih rinci lagi 3500 siapa? Henokh. 2500 ya, air bah. Kemudian 1500 Musa ya. Karena sering-sering kita ulang jadi ingat ya. Ya ini 500 saya kasih jaraknya agak panjang supaya bisa nanti gambarnya lebih gampang ya. 500 sebelum Masehi adalah Daniel. Nah, di sini sebelum kejatuhan Adam ini adalah penciptaan ya. Penciptaan kita nggak tahu tanggalnya karena waktu itu manusia belum terbatas usia ya gitu ya. Begitu. Nah, jadi kemarin kita juga sudah mempelajari ini adalah Kejadian pasal berapa? Masih ingat? Abraham itu Kejadian pasal berapa? Titiknya harus kita tahu. Kejadian berapa ini? 12 ya. Kejadian 12 ya. Jadi ini kemarin kita udah pelajarin bahwa dia mengerucut ya. Jadi ini universal dan ini individual ya. Kemudian ini nanti juga dia akan melebar lagi. Ya, di sini pembentukan bangsa-bangsa. Ini nasional ya. Kemudian ini nanti melebar sampai ke perjanjian baru, ini universal lagi. Ya. Keselamatan pada bangsa-bangsa Matius 28 ayat 19-20 ya. Keturunan Abraham yaitu Yesus nantinya akan membawa keselamatan kepada seluruh bangsa, universal lagi ya. Nah, jadi kita perlu mengetahui bagian-bagian di dalam Alkitab itu. Jadi ada penciptaan, ya ini penciptaan. Kejadian 1 sampai berapa penciptaan? 1 sampai 2 ya. Kejadian 1 sampai 2 penciptaan. Kejatuhan, kejadian berapa? Ya, kejadian 3. Ya. Kemudian setelah kejatuhan itu pasal yang keempat itu peradaban yang baru. Ya.
ya, peradaban yang baru pasal yang keempat, keturunan Adam, ya. Kemudian sampai kepada air bah itu sampai pasal yang ketujuh, ya. Nanti di sini ada kejatuhan pasal 3, kemudian kejadian pasal 4 itu Kain dan Habel, pembunuhan, kemudian dosa bereskalasi pada pasal yang ke-6. Nah, pada pasal yang ke-6 ada sedikit perbedaan pendapat antara teolog. Pasal yang ke-6 ada yang mengatakan bahwa peristiwa itu coba ada yang bisa bacakan nggak? Kejadian 6 ayat 1 sampai 2. Kejadian 6 ayat 1 sampai 2. Ya. Silakan kok. Kejahatan manusia ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Kejadian 6 yang memperkosa perempuan-perempuan manusia itu adalah malaikat. Tetapi ada yang kontradiksi di situ, ada yang agak membingungkan di situ. Karena kalau malaikat yang memperkosa perempuan-perempuan itu, maka yang jahat adalah malaikatnya. Begitu kan? Bukan manusianya. Tetapi yang dikatakan pada pasal yang ke-6 ini memang disebutkan adalah dalam bahasa aslinya di situ ya, ditulis di situ Nefilim. Nefilim. Ada yang bilang ini keturunan malaikat, malaikat katanya. Tetapi kalau kita pikir secara logika, kalau malaikat yang memperkosa manusia, maka yang jahat malaikatnya, jadi bukan manusianya. Tapi dalam Kejadian 6 dikatakan bahwa manusia itu yang mengalami kejahatan sehingga dosa-dosa itu mengalami eskalasi. Jadi yang dimaksud dengan Nefilim ini bisa dibaca ulang kok. Maaf, ya. Ayat satunya. Kejadian 6 ayat 1, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, terima kasih ya kok. Di sini disebutkan anak-anak Allah. Nah, para teolog sebagian mengatakan bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat. Jadi malaikat memperkosa perempuan-perempuan yang cantik itu, pasal 6. Tetapi yang saya belajar dari waktu itu saya pernah belajar di Israel Bible Center, ada kata yang mirip dengan Nefilim ini, ya, yang mengartikan bahwa anak-anak Allah ini yang dimaksud adalah pemimpin-pemimpin, para pemimpin, para penguasa. Jadi bukan malaikat, tetapi mereka juga adalah manusia. Begitu. Jadi artinya anak-anak Allah ini adalah pemimpin, penguasa, ya. Mereka manusia bukan malaikat. Jadi tidak kontradiksi bahwa pasal 6 itu adalah dosa manusia mengalami eskalasi, supaya kita mengerti tentang itu. Nah, kemudian air bah pasal 7, semua manusia sudah musnah kecuali Nuh dan keluarganya. Kemudian pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-11, ya, 8 sampai 11 ini berbicara tentang keturunan Nuh sampai kepada Abraham. Ya, keturunan Nuh sampai kepada Abraham. Kejadian 12, ya,
Kejadian 12 sampai kepada Keluaran, ya, sampai kepada Keluaran, ini adalah di mana bangsa-bangsa itu terbentuk. Ya, mulai Tuhan menjanjikan bangsa, yaitu keturunan Abraham, sampai bangsa itu terbentuk. Jadi pembentukan sebuah bangsa, yaitu Israel. Ya, saya ulangin ya. Penciptaan, Kejadian 1 sampai 2, ya. Kemudian Kejadian 3 kejatuhan. Kejadian 4 adalah keturunan Adam, di mana Kain membunuh Habel. Ada peradaban yang baru setelah kejatuhan. Sampai kepada pasal yang ke-6, ya, ini dosa mengalami eskalasi, di mana anak-anak Allah, yaitu pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa itu memperkosa perempuan-perempuan, wanita-wanita. Kemudian pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7 ini berbicara tentang air bah. Pasal yang ke-8 sampai yang ke-11 ini tentang keturunan Nuh sampai kepada Abraham. Ya. Yang lebih spesifiknya adalah keturunan Sem, ya. Dari Nuh, Sem dan sampai kepada Abraham. Dari Abraham sampai kepada Keluaran adalah pembentukan sebuah bangsa. Ya. Kemudian dari Keluaran sampai kepada Samuel, ya. Samuel mendekati di sini, mendekati Daud. Ya, sebenarnya sudah sekitar di sinilah. Karena Samuel itu sudah bicara tentang Daud juga. Keluaran sampai Samuel, ya. Keluaran sampai Samuel ini berbicara tentang bagaimana bangsa itu keluar dari tanah Mesir sampai kepada tanah perjanjian, dan kemudian mereka tinggal di tanah perjanjian. Ya. Di sini ada nanti Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Kemudian ada Yosua, Hakim-hakim, ya. Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, ini mereka sudah keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian dan mengalami penurunan secara iman, mengalami penurunan secara moral juga, dan mereka meminta raja. Ya, mereka meminta raja. Supaya mereka juga punya raja, lalu diberikan Tuhan melalui Samuel adalah Raja Saul, ya. Nah, kemudian mereka mendapat raja Saul dan dilanjutkan oleh Daud, digantikan oleh Daud. Dan di masa Daud mereka kembali berjaya, mulai dari Daud sampai kepada 586, ya, sekitar tahun 586. Ini adalah masa raja-raja. Mereka mempunyai raja-raja. Dan kerajaan mereka terpecah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ya. Nah, di masa raja-raja ini mereka mempunyai banyak nabi. Ya, jadi antara tahun 1000 sebelum Masehi sampai kepada tahun 586, ini mereka mempunyai banyak nabi di sini. Jadi kalau kalian nanti melihat Alkitab kalian, ya, kemudian kalian mau tahu nabi siapa, hidup di era mana, kalian tinggal cek aja antara tahun 1000 sebelum Masehi sampai 586. Ini masa raja-raja sampai pada
akhir pembuangan. Ya. Ini banyak nabi. Misalnya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu sekitar 700 sebelum Masehi. Caranya gimana melihatnya biar lebih gampang, kalian bisa lihat di Alkipedia ya. Alkipedia. Ya. Amos misalnya tahun berapa? Boleh kalian bisa lihat Alkipedianya Amos tahun berapa? Bisa nanti lihat di sini. Ada banyak nabi di sini. Ya. Dari tahun 1000 sebelum Masehi sampai akhir atau tahap ketiga daripada pembuangan 586 ini banyak nabi-nabi. Nah, kemudian dari 586 ini pembuangan ya. Dari pembuangan ini sampai kepada tahun 400-an ya, 420. Di sini adalah bagaimana bangsa itu kembali ya. Kembali dari pembuangan. Jadi tahun 540 ya. Jadi 540 kembali dari pembuangan. Jadi 540 sampai ke ya lebih kurang 420 ya. Ini kembali dari pembuangan. Di sini ada nanti Hagai, ada Zakaria, ada siapa lagi? Maleaki, ada Esra, ada Nehemia, ada Esther, ya, ini tahun 540 sampai 420, ya. Jadi ini kira-kira gambarannya. Jadi kebanyakan kitab nabi-nabi itu ada di era sini, ya. Nabi-nabi sebelum mereka ada nabi-nabi yang disebut dengan seperti Yosua, Samuel, itu namanya former prophet atau nabi-nabi terdahulu ya. Tapi paling banyak ada di era raja-raja. Kenapa banyak nabi-nabi di era raja-raja? Raja-rajanya sekarang suka Iya. Karena memang durasinya ini cukup panjang, dari tahun 1000 sampai 500-an itu lebih kurang hampir 500 tahun. Jadi wajar banyak nabi di situ. Kemudian juga nabi-nabi itu juga berfungsi untuk mengingatkan, menegur. Kebetulan dari 40 raja, ya lebih kurang 40 raja, hanya 8 raja yang relatif baik. Dari 8 ada 2 yang benar-benar baik, yaitu Hizkia dan Yosia. Jadi wajar nabi-nabi ini banyak untuk apa? Untuk tegur yang ini. Ya menegur raja-raja ini. Gitu. Di samping penyembahan berhala juga sangat banyak di era itu. Ya mulai dari Salomo sampai kepada hancurnya bait suci, banyak sekali penyembahan berhala. Jadi wajar nabi-nabi banyak di situ. Ya nanti kalian bisa lihat nanti setelah Esra, Nehemia itu kan ada banyak nama nabi-nabi ya. Nah itu banyak yang di sini. Yang kita pelajari sekarang itu yang ini, yang kembali dari pembuangan. Karena mereka setelah tahun 722 ada yang dibuang ke Asyur, tahun 586 dibuang ke Babel, lalu setelah itu 540 ya, 540 mereka kembali dari pembuangan. Inilah
Hagai, Zakaria, Maleakhi, Ezra, Nehemia, Esther. Esther ini masih di pembuangan di Persia, ya. Jadi dapatkan gambarannya kan Alkitab itu kan? Penciptaan, kejatuhan, pembunuhan, peradaban yang baru sampai kepada eskalasi dosa, peristiwa Nuh, air bah, ya. Kemudian keturunan Nuh, spesifiknya keturunan Sem, sampai kepada Abraham, lalu pembentukan bangsa-bangsa, janji tentang bangsa yang besar sampai kepada pembentukan sebuah bangsa, ya. Lalu kemudian bangsa itu masuk ke tanah perjanjian, cukup menguasai tapi tidak semua, dan kemudian mereka merosot secara moral dan secara iman, lalu meminta raja. Kemudian zaman raja-raja tahun 1000 sampai 586, ya, atau sampai sekitar tahun 600, ini adalah era raja-raja, ya. Era raja-raja, lalu dibuang sebagian yang utara ke Assyria, yang kerajaan selatan dibuang ke Babel. 70 tahun kemudian, tahun 540, setelah pembuangan pertama 610, 70 tahun kemudian mereka kembali dari pembuangan, membangun bait suci dan membangun tembok Yerusalem. Gitu. Ada bagian juga yang perlu kalian ingat bahwa dari Abraham sampai kepada Musa ini ada gap 400 tahun di mana Tuhan seolah-olah diam selama 400 tahun ini, yaitu perbudakan. Terjadi perbudakan di Mesir, perbudakan bangsa Israel di Mesir 400 tahun lamanya. Seolah-olah Tuhan itu diam. Jadi yang maju ketika itu adalah bangsa Mesir, bangsa China, bangsa India. Selama 400 tahun itu. Jadi kalau kalian nonton film-film kerajaan-kerajaan Mesir, China, India, ini adalah di era ini banyaknya. 400 tahun. Silent year pertama, 400 tahun Tuhan itu seolah-olah diam di sini. Karena dari Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada Yusuf, kemudian sampai kepada Musa, ini kan sepertinya kosong. 400 tahun. Kemudian nanti sampai ini kan yang kita percaya Maleakhi itu kitab terakhir, walaupun sebenarnya Maleakhi itu hanya selisih 2 tahun dengan Ezra. Jadi Ezra itu setelah Maleakhi. Ya, ada kemungkinannya seperti itu, ya. Nah, jadi dari 400 sebelum Masehi ini sampai kepada Yesus. Ya, ini disebut juga dengan silent year selama 400 tahun. Jadi Tuhan itu seolah-olah juga tidak berbicara mulai dari Maleakhi, ya, karena kebiasaan orang bilang kitab Maleakhi terakhir, oke lah kita anggap saja Maleakhi yang terakhir. Maleakhi sampai kepada perjanjian baru, ini disebut dengan periode intertestamental. Di sini Tuhan seolah-olah tidak bicara. Tidak ada nabi yang berbicara di sini. Dan di sini bait suci sudah dipimpin oleh imam, bangsa Israel dipimpin oleh imam. Nabi seperti tak ada suaranya. Nanti di perjanjian baru kitab Injil Matius sampai kepada Lukas, ya, Yohanes juga, ya,
Lalu di sini ada nabi muncul. Nabi siapa? Perjanjian Baru awal-awal Yohanes Pembaptis. Inilah yang dinubuatkan oleh Maleaki. Ada seorang nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dia berseru-seru. Penggenapannya 400 tahun kemudian. Masuk pada era Perjanjian Baru ini. Ya. Jadi ini kira-kira gambarannya Alkitab itu semuanya. Ya, lebih kurang ini tahun 90 sampai tahun 100 ya. Ini kitab Wahyu. Ya, jadi ini Perjanjian Baru, ini Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu ada 2/3 daripada Alkitab. Perjanjian Baru ada 1/3. Jadi lebih banyak Perjanjian Lama. Nah, selama 400 tahun silent year yang kedua, di mana Tuhan tidak berbicara secara tertulis, tidak ada firman di sini. Yang kita percaya tidak ada wahyu di sini. Ya. Selama 400 tahun itu, disinilah pertumbuhan agama Buddha dan filsafat. Kemudian ini ada Socrates, ya, Aristoteles, Plato, semuanya di era ini selama 400 tahun sebelumnya. Ya, kemudian ada Alexander the Great menjajah hampir seluruh wilayah di dunia, ya, menjadi penguasa dunia. Termasuk juga dia menjajah juga orang Yahudi. Kemudian Julius Caesar. Inilah yang ramai diberitakan pada 400 tahun setelah Maleaki sampai pada awal Perjanjian Baru. Atau sebelum kelahiran Yesus. Begitu. Ya, ini kira-kira gambarannya. Jadi supaya kalian bisa mendapat gambaran. Nah, lebih spesifik tadi saya mau menjawab beberapa pertanyaan tentang kitab yang kita pelajari, yaitu Maleaki, Ezra, dan Nehemia. Tadi Ko Henry ada nanya tentang persembahan. Saya kira sudah terjawab ya. Jadi prinsip memberi itu tidak bisa diambil, tidak bisa dihapuskan dari umat Tuhan. Tapi detail-detail spesifiknya tentang seperti apa memberi tidak sama seperti Perjanjian Lama. Tetapi prinsip memberinya itu tidak bisa dihapuskan. Karena umat Kristiani, umat Tuhan itu identik dengan memberi. Mengasihi, ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang miskin, mengasihi misi Tuhan dan lain sebagainya. Itu tadi tentang memberi. Kemudian tadi Ko Henry juga bertanya tentang Sanbalat, Tobia, dan Geshem. Ini bukan asli orang Yahudi. Ini Samaria, ini Amon, ini Arab. Ya. Jadi mereka mengganggu Nehemia, bahkan mereka dikatakan di dalam kitab Nehemia, mereka beberapa kali mencoba untuk memfitnah dan membunuh Nehemia. Ajak rapat maksudnya mau membunuh Nehemia. Nehemia tahu, dia nggak mau. Dia bilang saya sibuk membangun tembok. Ya. Nehemia membangun tembok 52 hari. Orangnya sangat rajin berdoa, rajin bekerja keras. Ini luar biasa ini. Ini contoh modelnya seperti manajer, modelnya seperti CEO ya. Mantap ini Nehemia ya. Rajin berdoa, rajin kerja keras.
dan hampir difitnah, disuruh dia masuk ke dalam bait suci. Padahal dia bukan orang Lewi, jadi nggak boleh. Tapi dia disuruh pura-pura bersembunyi di situ karena dibilang dia mau dibunuh. Dia tahu, dia tidak mau. Ya, jadi ya itu tentang Sanbalat, Tobia, dan Geshem. Jadi mereka ini kemungkinannya takut, iri hati, merasa terancam. Mereka ini bukan asli orang Yahudi. Jadi kita tahu bahwa ketika Asyur mengalahkan kerajaan utara, dia itu suka membuang bangsa-bangsa dan mengacaukan. Jadi bangsa-bangsa lain dibuang di wilayah Samaria. Makanya di Samaria itu banyak campuran sudah. Gitu. Supaya hilang identitas daripada bangsa tersebut. Ya. Kemudian apalagi yang ditanya Ko Henry tadi ya? Nabi perempuan ya memang ada, Nabiah disebut ya. Ada juga tadi yang Ko Henry. Saya sempat catat juga. Bentar ya. Tentang kawin campur. Kawin campur tadi ini saya mau jelaskan. Kawin campur di sini yang dimaksud adalah kawin campur di sini adalah bukan karena isu bangsa atau etnis, tapi agama. Ya, jadi kawin campur yang mereka keberatan adalah karena masalah agamanya, bukan masalah etnisnya. Kenapa? Masalah agama, karena mereka nanti mengikuti ritual-ritual seks, ritual-ritual pembunuhan, minum darah, dan banyak yang sangat keji sekali. Sehingga tidak boleh. Di samping mereka juga menyembah dewa-dewa yang lain. Jadi tidak boleh. Gitu. Jadi itu masalah kawin campur. Dan tadi ada juga pertanyaan Elton tentang kawin campur yang di Nehemia sama Maleaki. Ya di Esra sama Maleaki. Ya, jadi ada 2 kali peristiwa. Jadi sebenarnya 2 kali peristiwa. tahun 460 ini Maleaki berkhotbah tahun ini. 460. Memang ada agak sedikit berbeda dengan Alkipedia. Alkipedia memperkirakan Maleaki itu adalah di era yang sama dengan Nehemia. Tetapi yang menarik di dalam kitab Nehemia tidak ada Maleaki. Andaikan mereka bersama, pastilah di dalam kitab Nehemia disebutkan. Seperti halnya Nehemia bekerja sama dengan Esra. Ya. Nah, begitu. Jadi Maleaki ini tahun 460, 2 tahun kemudian 458 Esra datang. Zaman Esra ini adalah rombongan kedua. Rombongan pertama itu tahun 540, itu yang dipimpin oleh Zerubabel dan Yosua, Imam Yosua. Jos, kamu namamu ini nabi, imam, jadi kamu memang tidak ada pilihan, Jos, memang harus rohani ini, Jos. Kalau Ko Henry masih bisa bilang, saya bukan nama imam, tapi puji Tuhan, Ko Henry tidak buat itu jadi alasan, dia tetap rohani, walaupun namanya bukan nama nabi atau nama imam. Ya, di sini yang nama-nama Alkitab wajib rohani, Marta wajib rohani juga. Ya, Elton tidak ada, Devin tidak ada, Abel ada, ini Jerubabel, Jerubabel. Ada Abel ya. Jadi boleh doanya sedikit boleh. Ya. Saya ada, nama saya naik. Jadi kan Yerusalem itu kan agak tinggi tempatnya. Jadi saya harus terus ke Yerusalem. Ya. Kemudian sekitar 14 tahun kemudian itu sekitar 414 lah ya. 414 sekitar segitu.
ini Nehemia datang. Jadi Nehemia itu adalah rombongan yang ketiga. Gitu. Ezra datang, bait sucinya sudah ada, dia tinggal membantu masalah perkawinan itu, kawin campur, dan juga masalah peribadatan dalam rumah Tuhan. Ya, Nehemia untuk bangun tembok sekaligus bekerja sama dengan Ezra. Jadi Ezra dan Nehemia ini seperti Zerubabel dan Yosua. Jadi Nehemianya itu seperti Zerubabel, Ezranya itu seperti Yosua. Ya, bekerja sama gitu mereka. Ya. Kemudian di era Ezra sudah dicoba diselesaikan satu kali masalah kawin campur, ya, yang sudah dikhotbahkan oleh Maliaki. Lalu terjadi lagi di era Nehemia, jadi 2 kali peristiwa, ya begitu. Nah, ada poin yang lain yang kalian juga tanyakan tadi. Tentang yang di dalam kitab Maliaki tentang Esau dan Yakub. Ini kenapa kok Yakub dan bukan Esau? Tampaknya ya, tentang hal ini tampaknya Tuhan mau menghancurkan cara pikir manusia atau kebiasaan manusia pada umumnya di era terdahulu yang selalu berpikir bahwa yang sulung itulah yang paling top, yang paling bagus, paling hebat. Jadi seringkali di dalam Alkitab itu seperti dalam tanda petik mau dibuang cara berpikir seperti itu. Jadi Tuhan memilih orang-orang yang tidak selalu yang sulung. Karena cara pikir orang dulu selalu yang sulung begitu. Tuhan mau rubah pemikiran, bukan soal sulung. Gitu. Maka Tuhan memilih Yusuf, bukannya Ruben, Yakub, bukannya Esau, gitu kan? Begitu. Karena ada budaya, cara pikir yang dari dulu selalu berpikir yang sulung itu yang topnya, gitu. Jadi itu kemungkinan soal yang sulung itu. Tapi bukan berarti juga yang sulung itu tidak bagus ya. Cuman jangan sampai cara pikir itu terbawa terus. Ya, Tuhan mau kasih tahu juga kalau enggak sulung juga bagus gitu. Jadi jangan selalu sulung-sulung aja gitu kan. Gitu. Ya, itu yang saya bisa bagikan kepada kita. Ya, semoga bisa membantu memahami Alkitab secara umum, secara keseluruhan, mulai dari Kejadian sampai kepada Maliaki dan sampai kepada Wahyu. Nanti ini kita pelajari pada bagian berikut tentang Perjanjian Baru. Ya, kira-kira seperti ini ya. Ya, jadi mungkin kita bisa ambil implikasinya dari semua ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu terus bekerja di dalam kehidupan kita, dan Dia di balik ketidaksetiaan, terlepas daripada ketidaksetiaan manusia, Tuhan itu tetap setia. Dan Dia akan merealisasikan segala sesuatunya menjadi semakin baik. Jadi Tuhan ini cukup repot juga menghadapi manusia karena manusia itu berdosa sih. Jadi sehingga ada kerepotan di sini. Tetapi hati Tuhan terus mengasihi kita dan akan merealisasikan yang terbaik, semakin baik pada akhirnya. Ya, Tuhan itu Maha mengasihi, Maha baik, dan Dia akan realisasikan itu. Ya. Dan kita bersyukur mempunyai Tuhan yang Maha baik, karena di dalam kisah-kisah ini pun Dia tidak lupa untuk menjanjikan kedatangan Kristus. Dalam tulisan-tulisan mulai dari Kejadian sampai kepada Maliaki. Sampai tadi Maliaki kita membahas tentang Yohanes Pembaptis. Jadi di dalam kisah-kisah
yang terjadi di dalam nubuat-nubuat jangka pendek, ada nubuat-nubuat jangka panjang, ada penglihatan-penglihatan jangka panjang yang berbicara tentang Kristus. Di balik semua persoalan yang ada di sini, Tuhan mau katakan Dia menawarkan sebuah solusi yang luar biasa untuk kita, yaitu penebusan, pengampunan, dan juga hidup yang kekal. Kita bersyukur punya Tuhan yang awesome, punya Alkitab yang awesome, ya. Kita sangat bersyukur dengan itu, ya. Itu saja yang saya bisa bagikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, Bu. Thank you.